Oke, lanjut Bu. Ini awalnya dia mirip dik, tapi belakang sebentar ada yang yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 dan Taman Keke, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan hadir di kegiatan kami di dalam rangka diseminasi pengibasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ini kami lakukan itu tadi dalam menyelesaikan tugas aksi nyata kami di modul terakhir di modul 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan masih semangat Ki. Masih semangat? Oke, alhamdulillah. Ya, dinikmati al-qadarnya karena sudah jam menjelang siang. Lanjut saja. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasrul mengenai beberapa materi. Namun sebelum saya lanjut, saya perkenalkan dulu mengenai siapa yang ada di balik layar sehingga saya ada di sini. Jadi di CGP itu saya punya fasilitator yang bernama Asiara SPD. Jadi kemudian ibu pengajar praktiknya Rosmawati Syam, dan selanjutnya itu saya sendiri. Jadi di sini kami akan melakukan atau menyampaikan beberapa materi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasrul beberapa materi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi di kesempatan kali ini. Jadi saya balap yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasrul. Oke, saya ada di sini. Ya. Jadi kita lanjut di materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu tindakan karena ada tujuannya. Ada tujuan. Nah, setelah tujuan tercapai atau apa yang dia inginkan sudah tercapai, berarti salah satu atau lebih dari satu kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, kita lihat di depan ada 5 kebutuhan dasarnya manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kita perlu kasih dan sayang atau rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi inilah 5 kebutuhan dasarnya manusia. Jadi setiap kita berperilaku, setiap apa yang kita lakukan, berarti itu adalah salah satu upaya untuk mencapai 5 kebutuhan dasar ini. Jadi itu ya. Kemudian kita lihat satu-satu. Sebenarnya apa itu 5 kebutuhan dasarnya manusia? Nah, tapi sebelum kita lanjut ke membahas mengenai kelima kebutuhan dasar tersebut, saya punya aktivitas romantis juga. Ini adalah kasus yang ada di sekolahnya Ibu Ambar. Ada Ibu Ambar? Ada sih. Arfai. Oke. Jadi Ibu Ambar ini Ya, Ibu Ambar adalah guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang dan mengadu padanya bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal tersebut? Kemudian dari kelima tadi kebutuhan dasar yang sudah kita lihat, kira-kira kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi oleh si Doni?
kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya. Jadi menurut Tak, kira-kira yang pertama alasannya si Doni sehingga dia sering merebut makanan temannya. Kira-kira apa? Oh, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Nah, tadi sudah dibilang. Oh, mau dan jago karena berhasil Cina rebut makanannya temannya. Selanjutnya, lapar ibu. Iya, karena dia lapar, dia harus makan. Dia butuh untuk bertahan hidup, ya. Jadi itu yang dominan. jadi penguasaan yang dominan. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya kebutuhan apa yang si Doni butuhkan. Kebutuhan jajan. Oke. Ya, jadi nih kita lihat dulu kebutuhan untuk bertahan hidup. Sebenarnya apa itu kebutuhan untuk bertahan hidup? Ya, jadi kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, jadi fisik. Kemudian misalnya kebutuhan akan kesehatan, rumah dan makanan. Jadi benarnya tadi ada teman-teman yang bilang bahwa si Doni ini dia merebut makanan temannya untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Jadi betul apa yang kita sampaikan. Kemudian selain tadi kebutuhan bertahan hidup itu untuk memperoleh kesehatan, rumah dan makanan. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup juga ini masuk sebagai kebutuhan biologis. Contohnya adalah proses reproduksi, itu termasuk sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi proses selanjutnya adalah kebutuhan psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi anak-anak kita itu butuh akan rasa aman di lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya bertahan hidup maksudnya dalam segi dia harus makan, dia harus sehat, tetapi rasa amannya di lingkungan sekolah. Apakah tidak ada dia bully atau bagaimana? Ya. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Kalau misalkan kita di kelas, terus ada anak-anak tak yang izin keluar mau makan atau lapar ini, kira-kira dikasih izin atau tidak? Ya, tergantung dari orangnya. Tergantung dari orangnya. Atau biasa anak-anak tak minta izin ke WC, tapi karena WC tak dekat itu sekalian. Biasa. Oke. Jadi ini ya, jadi salah satu kebutuhannya untuk bertahan hidup. Kalau perut tak lapar, apakah kita bisa berkonsentrasi dalam belajar? Tidak. Jadi kalau ada anak-anak tak lapar, disuruh dulu pergi makan. Sudah dikasih waktu istirahat. Sudah dikasih waktu tadi, jangan istirahat. Lapar lagi. Alasan. Lagi. Oke. Jadi kemudian, nah selain ini tadi butuh makanan, diperhatikan juga kesehatannya anak-anak. Kalau ada misalkan yang kurang tidur atau misalkan sakit di kelas, kita harus perhatikan bagaimana kondisi kesehatannya dan bagaimana sehingga dia bisa berdisiplin supaya dia selalu hidup sehat, ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya kita lihat kebutuhan apa tadi yang dibutuhkan oleh si Doni berdasarkan kasus pemantik tadi. Jadi dalam kasus si Doni, apabila jadi tergantung dari jawabannya si Doni. Kalau jawabannya si Doni ini dia berkata karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang mau dipenuhi oleh si Doni adalah untuk bertahan hidup. Jadi itu, ya. Jadi itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Iya, ya terpenuhi. Terpenuhi tahu. Oke, jadi semua manusia memiliki kebutuhan ini. Jadi kebutuhan dasar yang kedua yang kita bahas sekarang adalah kebutuhan akan kasih sayang dan
Begitu juga. Oh, kasih sayang pasangan. Oke. Jadi kasih sayang berarti harus saling menyayangi, bukan hanya sayang atau hanya kamu yang sayang kepada saya sementara kamu tidak. Jadi harus ada timbal balik antara keduanya. Jadi seperti itu. Kemudian rasa diterima, ya. Jadi semua siswa tak di dalam kelas harus diterima dengan baik, harus disayangi, tidak boleh membedakan. Kenapa? Karena anak-anak itu unik dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi semuanya harus diperlakukan sama walaupun mereka sifatnya berbeda. Jadi itu ya. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kemudian kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk menerima dan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi kalau ada siswa yang merasa tersisih dari satu kelasnya, berarti dia membutuhkan merasa diterima di dalam kelas tersebut. Oke, kemudian selanjutnya kita kembali ke kasus Doni tadi. Ya, kalau di kasusnya Doni tadi yang selalu berebut makanan, kalau jawabannya si Doni, ketika jawabannya si Doni bahwa dia mengatakan dia butuh kasih sayang. Kenapa dia butuh kasih sayang? Ketika temannya melapor kepada gurunya, maka gurunya akan segera memberitahu orang tua si Doni, sehingga orang tuanya si Doni akan datang dan memberikan sehingga orang tuanya jadi perhatian kepada dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu. Jadi jawabannya tergantung dari jawabannya si Doni. Jadi tergantung respon orang tua juga bagaimana ya. Jadi itu. Jadi ini adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini tadi yang sama dengan siswa yang berprestasi selalu mau diberi penghargaan, selalu mau, kalau ada siapa yang mau maju ke depan, saya berarti siswa tersebut dia butuh akan penguasaan. Jadi dia selalu mau tampil di depan, menunjukkan dirinya bahwa saya punya kompeten, saya bisa. Jadi seperti itu. Kemudian kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Jadi kalau selama ini bagaimana cara untuk memberikan kepada siswa pengakuan bahwa dia ranking 1? Selama ini bagaimana cara untuk memberikan pengakuannya? Kalau ranking 1 ya si Reski juara 1 misalkan di dalam lomba teputan ya. Hanya memberikan penghargaan berupa tepuk tangan yang dia untuk si siswa kita yang mendapatkan juara. Jadi itu ya. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu mau jadi seorang pemimpin. Jadi selalu mau jadi yang nomor 1, selalu mau jadi yang terdepan. Ya. Jadi itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya kita kembali lagi ke kasusnya si Doni. Kenapa si Doni butuh akan penguasaan? Ini karena dalam kasus jadi si Doni merasa kalau dia hebat karena temannya jadi takut. Kenapa? Karena pada saat direbut makanannya tidak ada perlawanan dari temannya. Jadi Doni merasa kalau dia hebat karena temannya menuruti apa yang dia inginkan, dan si Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, jadi itu. Masih semangat, Bapak Ibu? Masih kita lanjut. Masih lama ini, masih lama.
Oke, kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini adalah kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seorang anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Sekarang saya mau tanya dulu sama teman-teman. Kalau misalkan kita di dalam kelas, pasti ada anak tak yang merasa bosan dengan materi pelajaran tak? Pasti ada anak yang merasa malas. Pasti ada yang seperti itu toh? Ada. Oke. Nah, kenapa ada yang seperti itu? Karena anak-anak itu ada yang karakternya suka mencoba-coba, atau dia suka bergerak, berjalan ke sana kemari, bahkan dia berjalan ke sana kemari untuk mengganggu temannya. Nah, ini anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang butuh akan kebebasan berekspresi. Itulah sebabnya sekarang di kurikulum Merdeka kita bebaskan anak-anak Kak, mereka mau setor tugas dalam bentuk apa. Mereka mau, misalkan saya mau setor tugas dalam bentuk video, silahkan. Saya mau setor tugas dalam bentuk saya mau ketik filenya di HP itu, silahkan. Ya, jadi itu adalah kebebasan mereka berekspresi sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan, atau bisa dikatakan mendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun anak sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itu. Kemudian selanjutnya kembali ke kasusnya Doni, ya. Jadi di kasusnya Doni, kalau Doninya menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi bosan nih. Jadi dia bosan dengan makanannya, makanan dari rumahnya itu nasi goreng terus. Jadi dia mau mencoba karena melihat mungkin makanannya temannya adalah nasi kuning atau palu basah. Jadi dia ingin mencoba bagaimana rasanya itu palu basah, sementara yang saya bawa hanya nasi goreng terus. Ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dia berlaku negatif, ya. Jadi salah satu yang dilakukan oleh Doni tidak berdasarkan perlakuan positif, tapi dia berlaku negatif. Jadi hal-hal yang dilakukan adalah hal yang Oke, jadi untuk kalau tadi kebutuhan yang kita, segala kebutuhan yang mau kita penuhi itu sebenarnya harus dilakukan dengan hal yang positif. Tetapi kalau tidak bisa dipenuhi dengan hal yang positif, lakukan hal yang negatif seperti yang dilakukan oleh si Doni ini. Ya, jadi itu. Kemudian selanjutnya, ya, kebutuhan dasar selanjutnya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Senang di semua anak-anak tak di dalam kelas? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Misalkan anak-anak tidak suka mata pelajaran IPA, bosan sama mata pelajaran IPA. Tapi karena dia senang dengan saya, senang dengan gurunya, maka pas belajar deh karena suka. Misalkan ibu gurunya seperti itu. Jadi bukan karena mata pelajarannya, tapi karena gurunya. Jadi itu ada dorongan dari sisi lainnya. Jadi kalau dia kebutuhan dasar kesenangannya itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Apalagi anak-anak sekarang sementara sedang dalam peralihan dari
masa anak-anak, masa remaja ini dia paling senang bermain dan tertawa. Ya, jadi itu. Kemudian alangkah baiknya kalau misalkan di dalam kelas kalau mengajar jangan kita terlalu tegang. Ya, selipkanlah sedikit humor-humor di dalamnya. Kemudian atau permainan. Nah, permainannya tentunya yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ambil. Jadi itu. Kemudian bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Bayangkan hidup Pak Indar tanpa coto. Sedih tidak? Jadi ya, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Kemudian mereka juga berkonsentrasi tinggi saat menjalankan apa yang disenangi. Jadi ketika saya senang dengan guru ini, dia bisa berkonsentrasi pada saat mata pelajaran. Jadi saya tidak senang bahasa Indonesia, tapi karena senang dengan gurunya, maka itu adalah salah satu hal yang bikin dia semangat untuk masuk belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya. Oke. Ya, jadi yang paling disenangi anak-anak itu olahraga. Kenapa kan olahraga? Karena mereka bermain, bergerak terus. Ya, kemudian selanjutnya kita kembali tadi ke kasus si Doni. Bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan itu dia, maka ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi Nalia lucu King, jadi senang King Nalia teman-temannya kalau merasa takut sama si Doni. Jadi dia merasa bahwa dia senang melihat teman-temannya kalau melihat ekspresi wajah temannya yang terlihat kesal dan menurut dia itu terlihat lucu. Ya, jadi itu. Kemudian, jadi itu adalah kelima kebutuhan dasarnya manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia tadi ada yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Ya. Jadi itu adalah kelima kebutuhan dasar manusia. Oke, sekarang saya punya tebak-tebakan juga. Nih, sekarang bukan lagi si Doni, kita ke Bimo. Kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh si Bimo dari respon Bimo terhadap apa yang dilakukannya terhadap gurunya dan temannya. Respon Bimo yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan yang dipenuhi oleh si Bimo itu kebutuhan apa? Kasih sayang. Pak Mimi, kebutuhan apa yang kebutuhan apa yang dipenuhi si Bimo? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, kebebasan. Kesenangan, kebebasan. Oke, kemudian yang kedua, ibu kejar aku, ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebebasan, penguasaan. Sebentar kita cek jawaban apakah benar atau aku. Selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan apa? Perhatian. Kebebasan. Oke, kita cek jawaban Kak, benar atau tidak? Oke, ternyata kalau aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, kebutuhan yang dia penuhi adalah kesenangan. Dia senang main kejar-kejaran dengan gurunya. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu adalah kebutuhan apa? Kasih sayang. Jangan jadi film India kejar-kejaran. Oke, selanjutnya
aku hebatnya bisa bikin ibu guru kejar aku itu adalah penguasaan. Jadi bisa membuat orang lain mengikuti apa yang dia inginkan, itu adalah bentuk salah satu kebutuhan dasar akan penguasaan. Kemudian bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, itu adalah dia ingin kebebasan. Oke, itu adalah pembahasan tadi mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Kita beralih ke posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ada R-nya ya. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kira-kira Lima posisi kontrol. Kira-kira selama kita menjadi guru dan staf di sekolah, kira-kira kita berada di posisi mana? Penghukum. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Jadi ini bukan hanya dilakukan di sekolah, di rumah juga, di rumah juga. Selama ini, ya, ada yang bilang saya sebagai penghukum. Kalau bukan Vina, sebagai apa? Sebagai teman. Kalau Pak Ica? Ya, biasanya menghukum, Bisa jadi teman, bisa jadi pemantau. Guru BK. Oke. Kalau Ibu Nurayati? Teman dan baik. Berarti sudah ada teman-teman yang menerapkan posisi kontrol yang paling bagus. Ya, jadi posisi kontrol yang paling bagus, paling efektif itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Walaupun bukan manajer di dalam sebuah perusahaan. Oh, manajer di bawah. Ya, jadi itu ya. Jadi 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Kontrol diri. Dan bisa paham. Oke. Bisa lanjut? Lanjut Ki? Jadi 5 posisi kontrol. Kita lihat ya. Guru seperti apa saya selama ini? Dari sudah ada Bapak Ibu yang menjawab, saya sebagai teman, saya sebagai penghukum, saya bisa sebagai penghukum, ya, saya bisa sebagai penghukum, sebagai pemantau, dan bisa sebagai teman. Ya, tetapi nanti sebentar, mudah-mudahan setelah kita melihat materi ini, mudah-mudahan semuanya sudah bisa menjadi seorang manajer. Ya. Oke, kita lihat yang pertama. Oke, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kau Tuhan jika. Sini kamu. Ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Tahu mesti duduk ya. Apa jawaban kamu baik? Kapan sih kamu tidak terlambat? Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu boleh makan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, Wiwi lapangan basket 5 kali sekalian. Ya, jadi ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi dia sifatnya penghukum. Yang jelas tidak ada umpan balik dari siswanya. Oh iya, berarti salah. Tapi konsekuensi yang diberikan, apakah relevansi dengan pelanggaran yang diberikan, yang dia langgar? Biasanya Bu. Orang ringan, ya alhamdulillah. Bunga yang harus dirapikan suka. Ya. Lain gitu.
Oke, jadinya ya. Jadi tadi awalnya yang cuma 2 kali putaran, tapi si narennya membantah lagi, datang aja di 5 putaran. Jadi ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kita lihat sebenarnya yang seperti apa itu posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata bahwa patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Ya seperti tadi yang di video yang kita lihat, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajar bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, yaitu dengan cara menghukum siswa tersebut. Oke, selanjutnya membuat merasa bersalah. Ini masih sinaren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah ya. Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Ya. Jadi seorang guru yang berperan sebagai pembuat rasa bersalah itu akan membuat siswanya kayak merasa bersalah sekali, kemudian ekspresi wajahnya dia memelas, ya. Dan selanjutnya ya kita untuk lebih jelasnya kita lihat posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah itu. Nah ini posisi kontrol biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keringkingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, jadi merasa bersalah sekali dengan apa yang dilakukan atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sama kamu. Ibu, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Pokoknya lembut-lembut semua, memelas sehingga anaknya merasa sangat bersalah sekali dengan apa yang dia lakukan. Kemudian tadi, jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain yang disayanginya. Ya, jadi selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah, ya bilangnya tadi ini ya. Tapi masih kasusnya inare. Kursi. Ada seperti nare di sini yang begini. Wah, sudah jam berapa ini nak? Wah, Ibu Armina, iya nak. Iya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa
Gimana keluarnya kalau siswanya terlambat, absennya beres? Beres. Tetap apa sedikit apa sepotong nih. Oke, jadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang teman itu dia akan tidak menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman para guru biasa bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi seperti tadi yang kita lihat di ekspresi wajah gurunya, gurunya berbicara atau berbincang dengan siswanya itu dengan wajah yang tersenyum-senyum, seolah seperti teman. Kemudian si gurunya akan berkata, ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu baru bereskan. Jadi posisi kontrol sebagai teman itu ya baik juga, tapi posisi yang paling bagus adalah seorang manajer. Ya. Selanjutnya, seorang pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu. Ya, Oke. Ya, jadi seorang guru yang bersikap sebagai seorang pemantau. Jadi dia selalu mengaitkan dengan aturan yang ada di sekolah. Kalau tadi aturannya Naren kita harus masuk jam 7, sebenarnya datang jam 20. Jadi sehingga konsekuensi yang harus Naren terima harus tinggal membayar waktu alfanya yang sekian menit, sehingga konsekuensinya dia harus tinggal selama 20 menit di dalam kelas untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Jadi seorang pemantau itu selalu berkata peraturannya apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang harus dia terima, sehingga dia bisa mengejar ketertinggalan mata pelajaran yang dia lewatkan sebelumnya. Ya. Jadi masih perlu ditingkatkan. Oke, posisi kontrol yang terakhir. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa saya, Bu. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu.
Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Learning. ada ibu saya. Kenalin, adalah Kak Emma dan ibu kalian. Lima. Kira-kira akan mulai saat berapa Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda Naren. Ada lagi yang mungkin belum bangun Naren? Tidur lagi. Apa tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu terus. Oke, sudah habis nih, Kak. Oke. Jadi di posisi kontrol seorang manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini atau kembali dengan keyakinan dari dalam diri, apa perilaku atau nilai-nilai perilaku baik yang ada di dalam diri kita. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki hal ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi di posisi kontrol manajer ini anak ditanya dulu mengenai dinetralkan dulu bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, atau kalau mengenai tadi keterlambatan itu sudah mencakup mengenai tata tertib sekolah. Kemudian mereka mencari sendiri solusi apa yang seharusnya dia lakukan supaya tidak terlambat lagi, dan mengingatkan orang-orang di rumahnya bahwa siapa yang bisa membangunkan siswa kita yang sering terlambat. Tetapi kalau di siswa kita rata-rata lebih cepat di orang tuanya pergi di kebun dibanding anaknya pergi ke sekolah nih. Jadi ini kasus yang sangat luar biasa sekali kalau ada sesuatu yang terlambat. Oke, kalau seorang guru sudah berada di posisi kontrol sebagai manajer, maka seorang guru sudah bisa melakukan segitiga restitusi. Tetapi sebelum kita melangkah ke segitiga restitusi, kita lihat dulu, kita main tebak-tebakan lagi. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa dia ini? Ayo Lana, tolong bantu ibu ya. Paras dulu ngajarin. Dia posisi kontrol sebagai apa? Ayo anak, tolong bantu ibu ya. Dia posisi kontrol sebagai teman. Oke, selanjutnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Salah. Membuat rasa bersalah. Oke, membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu ini pasti selalu salah. Yang paling terakhir selesai. Pasti selalu salah. Penghukum. Oke, selanjutnya apa peraturan sekolah kita? Memantau. Apakah benar memantau? Ya, benar. Oke. Mantik. Memantau, jadi memantau itu selalu mengaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Harus dimantau. Kelihatan harus dimantau dengan pemantau. Mentang-mentang jam siang nih, makanan ini terus ngebahas. Ya, silakan dinikmati alat-alatnya. Oke, sekarang kita ke segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas sama Pak Hasul apa itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah satu upaya supaya anak itu mau memperbaiki kesalahannya dan mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Nah,
Segitiga restitusi tentunya kalau dibilang segitiga memiliki 3 sisi atau memiliki 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di tahap menstabilkan identitas ini biasanya setiap orang seorang guru memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di bawah slide itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kata-kata itu yang dia katakan untuk menstabilkan identitasnya anak-anak supaya dia tidak merasa bersalah sekali. Kemudian pernyataan yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi itu pernyataannya orang untuk menstabilkan kesalahan. Ya. Kemudian di sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi divalidasi tindakan yang salahnya dari anak-anak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita berdiskusi dengan anak-anak, menemukan cara yang lain supaya tidak dengan menggunakan cara yang salah untuk menegur atau membuat suatu kesalahan. Kemudian selanjutnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi ditanya alasannya apa, kira-kira apa alasannya dia melakukan kesalahan. Jadi itu adalah di sisi memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian di sisi yang ketiga atau tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah di sisi ketiga ini kita mengaitkan keyakinannya anak-anak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau keyakinan kelas yang sudah kita yakini bersama. Kemudian pertanyaan kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu untuk menanyakan keyakinannya, ditanya cita-citanya apa sehingga dia bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat kembali posisi-posisinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi jangan salah terus ya. Ya, betul. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ini adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang guru yang melakukan segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kata-katanya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi itu adalah kata-kata yang dilakukan oleh seorang guru yang sudah memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer dan melakukan segitiga restitusi. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan cita-cita anak kita. Jadi ini adalah contoh kasus yang sudah saya jadi saya rasa cukup itu kasus yang itu kasus pertama. Kasus kedua ini kasus kedua. Sensor Tommy. Dilihat saja Jadi ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Saya kira materinya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bisa
sedikit demi sedikit diterapkan di sekolah, dan kalau bisa Natsuki semua menjadi seorang manajer. Langsung semangat semua. Oke, ya demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dewa. Ini cairan adalah Masih ada kesempatan. Udah mau. Jangan ada yang nanya jawab. Kalau dia mau Coba.